video ini topik yang akan kami bahas tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Oke, selamat menyaksikan. Perkembangan teknologi dari tahun ke tahun kian pesat, terutama teknologi komunikasi. Dalam dekade terakhir, ada banyak sekali inovasi yang hadir untuk mempermudah jalinan komunikasi. Saat ini, banyak sekali aplikasi berbasis fitur internet yang bisa dijalankan di smartphone, seperti browser, game online, email, sosial media, dan banyak lagi. Saat ini, hampir seluruh remaja lebih menggunakan smartphone sebagai media komunikasi. Bahkan, smartphone dianggap sebagai barang penting yang harus dibawa kemanapun. Remaja yang secara psikologis terbilang masih labil dan mencari jati diri, senang sekali menunjukkan eksistensinya dalam bermedia sosial. Anggapan katrok ketika tidak memiliki akun sosial media nampaknya sudah menjadi hal yang lumrah di kalangan remaja generasi Z saat ini. Bahkan, menurut status dari kegiatan keseharian hingga curahan isi hati menjadi salah satu rutinitas harian, sudah menjadi hal yang sangat lazim saat media sosial menjadi tempat curhat bagi para penggunanya. Hal ini menjadikan para remaja lebih senang hidup di dunia maya daripada di dunia nyata. Selain itu, smartphone juga berdampak buruk loh, salah satunya yaitu mengurangi daya konsentrasi penggunanya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dr. David W. Goodman, smartphone memiliki karakter yang mampu membuat penggunanya dapat melakukan sejumlah hal dalam waktu bersamaan atau multitasking. Hal ini cenderung membuat seseorang kesulitan dalam menyerap informasi, karena fokus yang mudah beralih dari satu hal ke hal yang lainnya. Pengurangan penggunaan aplikasi yang tidak penting dapat menjadi alternatif yang baik, serta bersikap bijak terhadap perkembangan teknologi menjadi salah satu solusi dalam mengurangi dampak negatif perkembangan teknologi. Hal ini dapat kita mulai dari diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Masyarakat Indonesia kecenderungan dalam menanggapi teknologi dengan cara meniru tanpa syarat pengaruh budaya asing. Biasanya seperti gaya hidup bebas dengan gaya kebaratan, narkoba, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ketidakadilan di bidang ekonomi membuat masyarakat yang miskin menjadi semakin miskin dan kemudian akhirnya menimbulkan konflik. Yang ketiga yaitu pembangunan di segala bidang kehidupan semakin modern, menimbulkan nilai-nilai tradisi yang sudah ada sejak dahulu menjadi memudar. Kemudian yang terakhir yaitu menimbulkan ketergantungan terhadap teknologi dalam berbagai bidang. Karena itulah kita juga harus bijaksana dalam memanfaatkan kemudahan teknologi informasi ini. Karena selain mempunyai banyak manfaat, tetapi juga ada hal-hal yang harus kita waspadai, apalagi terhadap pengaruh jejaring sosial. Hei Ras, ngapain? Ini aku nengok IG Pak Jokowi. Pak ada ini tanggal 2 April bakal lupa. Sumpah Pemuda berarti. Iya. Tapi ada upacara ini Di mana? di kampus, di halaman. Itu dia Tapi masuk pagi juga. iya sih kan, mata kuliah kita juga kosong. Tapi kalau kita jadi ini gimana? Boleh kita jadi Oke, aja. ayolah. Wait a minute. Aku muda di upacara ya. Ya aja sekali. 1 tahun sekali sih. Ini bagian kita adalah cinta tanah air ini. Nggak boleh gitu lah. Kan nggak boleh gitu kan, kita bangsa Indonesia loh di. Nggak boleh loh di. Pengertian cinta tanah air. Nah, definisi yang dapat kita artikan dari apa sih cinta tanah air itu? Nah, cinta tanah air itu merupakan perasaan yang timbul dari dalam hati sanubari seorang warga negara untuk mengabdi, memelihara, membela, melindungi tanah airnya dari segala ancaman dan gangguan. Jadi, munculnya perasaan mencintai ini oleh warga negara untuk negaranya sendiri dengan sedia mengabdi, berkorban, memelihara persatuan dan kesatuan, melindungi tanah airnya dari segala ancaman, gangguan, dan tantangan yang dihadapi oleh negaranya.
Jika seorang warga negara melakukan beberapa kriteria ini, maka ia sudah digolongkan seseorang yang mencintai tanah airnya. Nah, sikap cinta tanah air ini yang dilakukan oleh warga negara dapat diaplikasikan atau diwujudkan dalam berbagai hal maupun dalam berbagai kegiatan. Misalnya saja, yang pertama, mencerminkan perilaku cinta tanah air dengan ikut serta dalam pembangunan nasional. Yang kedua, memelihara sarana prasarana umum, menciptakan suasana aman dan damai, kehidupan bersosial, dan menghargai jasa pahlawan. Nah, jika kita sudah mampu memelihara sarana prasarana yang diberikan kepada kita, misalnya saja dalam kelas, peralatan-peralatan sekolah yang telah difasilitasi kepada kita, maka itu mencerminkan kita telah memiliki cinta tanah air kepada negara sendiri. Yang ketiga, belajar dengan rajin. Dan yang terakhir, mengikuti upacara bendera, taat terhadap perintah Tuhan, saling menyayangi antar sesama, dan menghormati orang tua dan guru. Sebenarnya ada banyak lagi pencerminan atau perwujudan cinta tanah air ini, namun di sini kami hanya mengkupas ke dalam 4 hal ini saja. Selanjutnya, bagaimana cara kita memaknai cinta tanah air dan apa sih manfaat jika kita mencintai tanah air? Nah, makna cinta tanah air ini dapat diresapi dengan kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, menghormati, dan loyalitas. Sehingga dengan timbulnya perasaan ini, maka akan memicu atau mendorong kita untuk merawat dan membela tanah air. Sudah mencintai tanah airnya? Mungkin ini sedikit pernyataan yang menohok, atau pertanyaan yang mungkin dipertanyakan oleh setiap orang. Lantas, mengapa kita mengaitkan pemuda dengan perasaan cinta terhadap tanah air? Sebab pemuda merupakan tonggak dari sebuah negara. Jika pemudanya saja sudah tidak mempunyai jiwa nasionalisme, cinta terhadap tanah air, maka kita hanya akan tinggal menunggu saja kehancuran negara tersebut. Para pemuda harus terus belajar meningkatkan kualitas dirinya, sehingga kelak dapat menjadi pemimpin yang baik, karena pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk jiwa nasionalisme para generasi muda. Namun sayangnya, berdasarkan fakta yang ada, jiwa nasionalisme maupun rasa cinta terhadap tanah air oleh yang pemuda sudah mulai merosot. Ada beberapa faktor yang mendominasi. Misalnya saja globalisasi. Globalisasi merupakan sebuah fenomena di mana terjadi keterkaitan dan ketergantungan antar negara dan manusia di seluruh dunia melalui berbagai bentuk seperti perdagangan, investasi, perjalanan, budaya, populer, dan juga dalam bentuk interaksi lain yang menyebabkan hilangnya atau menyempitnya batas-batas antar negara. Ini merupakan ungkapan dari salah satu filosofi yang bernama Musa. Nah, salah satu fenomena globalisasi di Indonesia dalam bentuk interaksi budaya adalah masuknya berbagai kebudayaan, tepatnya budaya Korea Selatan di Indonesia. Budaya Korea Selatan yang masuk ke Indonesia inilah sangat beragam, mulai dari musik, makanan, serial drama, film, dan lain sebagainya. Musik dari budaya Korea yang paling banyak dikenal adalah musik bergenre pop, yang biasa disebut dengan Korean pop atau K-pop. Mungkin para pemuda tidak asing lagi dengan nama-nama yang telah saya sebutkan sebelumnya. Penggemar boyband maupun girl band dengan bangga menirukan tarian-tarian atau dance dari girl band maupun boyband kesayangan mereka. Sayangnya, sedikit ditemui oleh pemuda-pemuda zaman sekarang yang bangga akan tarian tradisional sebagai identitas dan budaya bangsa sendiri. Keadaan ini cukup memprihatinkan dan dapat berakibat pada lunturnya budaya asli suatu negara. Berikut diagram fishbone terhadap hilangnya rasa cinta terhadap tanah air. Di sini ada beberapa faktor atau sebab yang memicu hilangnya rasa cinta terhadap tanah air. Yang pertama ada man, yang kedua ada material, yang ketiga ada metode, dan yang keempat ada environment. Faktor pertama atau sebab pertama berasal dari man atau manusia, yaitu beranggapan bahwa budaya sendiri sudah ketinggalan zaman. Yang kedua, merosotnya rasa menghargai antar pemuda. Sebab yang kedua berasal dari material, yaitu budaya asing, musik, makanan, K-pop, fashion yang berasal dari negara lain, serta adanya konser dengan kehadiran girl band maupun boy band. Sebab yang ketiga berasal dari metode, seperti semakin canggihnya teknologi yang mengimbas keterbukaan budaya asing masuk ke Indonesia, dan peristiwa globalisasi.
Sebab yang terakhir berasal dari environment, lingkungan, yaitu kurangnya kegiatan bernuansa nasionalisme maupun adanya kelompok penggemar budaya asing seperti penggemar K-pop dan penggemar musik lainnya yang berasal dari negara lain. Mana cara kita untuk meningkatkan kembali cinta tanah air oleh pemuda? Ada beberapa hal yang dapat kita selesaikan atau ada beberapa tips yang dapat kita contoh, yang dapat kita ikuti. Yang pertama itu mempelajari sejarah perjuangan para pahlawan pejuang kemerdekaan serta menghargai jasa para pahlawan kemerdekaan. Nah, kita itu cukup menghargai dan mengisi kemerdekaan. Kita tidak perlu lagi memperjuangkan dengan nyawa, harta maupun lainnya. Namun yang kita korbankan hanya waktu dan mengisinya dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, menghormati upacara bendera sebagai perwujudan rasa cinta tanah air dan bangsa Indonesia. Yang ketiga, menghormati simbol-simbol negara seperti lambang burung Garuda, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, mencintai dan menggunakan produk dalam negeri agar pengusaha lokal bisa maju sejajar dengan pengusaha asing. Berdasarkan data resmi dari Kementerian Kesehatan RI, dalam 2 minggu terakhir, kasus harian COVID-19 telah melewati angka 1.800 kasus. Virus Corona 19 menjadi momok dunia. Selama sepekan terakhir, kasus COVID-19 terus mengalami tren kenaikan. Setelah sempat fluktuatif berada di angka 3.000-an kasus, kemarin kasus aktif harian tembus ke 5.653 kasus. Kasus positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah berdasarkan informasi yang dirilis Satuan Tugas COVID-19 melalui situs covid19.go.id. Halo, gimana jadinya tugas siklus taruhan kita itu, Itu kan buat PPTW, cuman aku masih bingung sih apa-apa aja yang boleh taruh di PPT. Nah kan seingat aku kita bagian AC untuk siklus taruhannya. Di PPT itu kita bakal cantumin materi, contoh soal dan aplikasi. Segitu sih yang aku ingat. Terus pembagian tugasnya gimana? Nah itu kan ada materi, contoh soal dan aplikasi. Kita bagi-bagi, ini kan kita pastikan 3 orang. Jadi saran aku bagian materi, Dini bagian contoh soal, dan Laras bagian aplikasi. Tapi gimana, kalian setuju nggak? Aku setuju sabar. Ya udah gue. Aku nyari sumbernya dari YouTube boleh nggak? Terus nanti aku udah bikin. Kayaknya boleh deh. Oke, makasih ya, aku cari sumbernya dulu deh. Oke. Terima kasih juga. Apa sih pengertian musyawarah dan kaitannya musyawarah dengan pengembangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu? Nah, musyawarah itu tertulis pada Jurnal Suhartono tahun 2019 merupakan salah satu ciri khas yang dimiliki oleh negara Indonesia. Hal yang sesuai dengan bentuk masyarakat negara Indonesia yang beraneka ragam, serta sejalan dengan cita-cita pendiri bangsa. Kemudian, pengertian musyawarah sendiri adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan
mencari jalan keluar guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang menyangkut urusan keduniawian. Nah, terdapat beberapa ciri-ciri musyawarah. Ciri-ciri musyawarah yang pertama adalah dilakukan berdasarkan sebuah kepentingan banyak orang. Yang kedua, hasil keputusan musyawarah dapat diterima dengan akal sehat. Yang ketiga, hasil dari keputusan musyawarah sesuai dengan hati nurani. Keempat, semua pendapat yang diberikan ketika musyawarah dapat dipahami. Kelima, semua pendapat yang diberikan ketika musyawarah tidak akan memberatkan setiap anggota. Keenam, musyawarah harus mengutamakan pertimbangan moral. Dan yang terakhir, musyawarah bersumber dari sebuah hati nurani yang luhur. Kemudian ada manfaat musyawarah. Yang pertama adalah melatih mengemukakan pendapat. Kemudian munculnya nilai kebersamaan, masalah bisa cepat terpecahkan, hasil keputusan menguntungkan semua pihak, dan keenam, hasil keputusan memiliki nilai keadilan. Kemudian menyatukan pendapat yang berbeda. Yang terakhir menciptakan stabilitas emosi. Di sini kami akan mengaitkan musyawarah, pengembangan ilmu serta Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu. Adapun fungsi dari Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu adalah yang pertama sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, yang kedua sebagai landasan etik, yang ketiga sebagai paradigma ilmu. Pancasila sebagai landasan etik berkaitan dengan kegunaan dan bagaimana penggunaan tersebut dengan kaidah-kaidah moral. Salah satu produk dari pengembangan ilmu adalah pengembangan teknologi. Penggunaan media teknologi sebagai penghubung pada masa pandemi COVID-19 menjadi sangat penting. Adanya social distancing mengakibatkan halangan bagi masyarakat dalam menerapkan musyawarah. Namun dengan adanya teknologi, musyawarah tetap dapat berjalan meskipun dengan jarak jauh. Nah, seperti yang kita ketahui, pada tahun 2019 saat pandemi COVID-19 sulit sekali bagi banyak orang untuk melakukan musyawarah dikarenakan adanya social distancing. Nah, di sini kami mengambil Pancasila sebagai landasan etik di mana fungsi dan peranan dan bagaimana penggunaan sesuatu ilmu itu terhadap kaidah moral. Jadi kaidah moral di sini tuh sebagai ilmu itu sebagai media dalam menjalankan musyawarah. Kemudian hasil observasi, kami meninjau beberapa hal yang mana dapat kami simpulkan. Dapat kita lihat budaya kebarat-baratan dan kiwib akibat adanya arus globalisasi yang membawa budaya dari luar sangat marak digemari oleh para pemuda saat ini. Sedangkan minat untuk diskusi atau bermusyawarah para pemuda saat ini sudah sangat memudar. Yang kedua, teknologi sebagai produk dari ilmu pada budaya kiwif dapat mengakibatkan lunturnya nilai musyawarah. Jadi hal ini sangat berkaitan erat. Oke, sekian video dari kami. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat.